Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Rahmawati, mahasiswi Sarjana Terapan Terapi Gigi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan materi tentang teknologi baru dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era new normal. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan era new normal itu? New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti yang biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia, atau lebih singkatnya, tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi itu? Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud teknologi baru dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era new normal? Teknologi baru dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era new normal adalah alat atau proses yang diciptakan dengan tujuan mempermudah tindakan ataupun perawatan pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era new normal ini, yang mana pelayanan tersebut terganggu akibat resiko yang kemungkinan muncul, yaitu bisa menularkan virus COVID melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu sendiri. Selanjutnya, apa saja sih contoh teknologi baru yang diciptakan di era new normal ini dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Berikut contoh yang pertama adalah Dental Aerosol Sanction. Dental Aerosol Sanction adalah sebuah mesin penghisap bertenaga tinggi yang berfungsi untuk menghisap partikel droplets ataupun aerosol yang terbentuk saat perawatan gigi berlangsung, sehingga dapat memberikan rasa aman dan sehat pada saat perawatan dilakukan oleh pasien. Selanjutnya adalah apa sih tujuan diciptakannya Dental Aerosol Sanction ini? Tujuan penciptaan Dental Aerosol Sanction sendiri adalah untuk meningkatkan keamanan dan keefektifan upaya mengurangi jumlah penyebaran virus COVID-19 dengan cara kerja alat ini, yaitu menghisap droplets dan aerosol dari pasien yang diproduksi saat perawatan gigi dan mulut sedang berlangsung. Lalu, seberapa efektif sih penggunaan Dental Aerosol Sanction ini sendiri? Penggunaan Dental Aerosol Sanction sendiri memberikan hasil maksimum dalam mengurangi aerosol selama perawatan gigi, yang mana di dalam aerosol itu bisa saja terkandung virus yang bisa ditularkan dari pasien kepada para tenaga kesehatan yang melakukan perawatan gigi. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tian Paisan pada tahun 2001 yang membandingkan pengaruh penggunaan extraoral sanction terhadap jumlah koloni bakteri yang tersebar melalui aerosol saat praktik kedokteran gigi menggunakan media. Hasil penelitian ini membuktikan adanya penurunan jumlah koloni bakteri signifikan pada penggunaan Dental Aerosol Sanction. Meskipun sudah sangat efektif, alat ini juga masih memiliki kekurangan, antara lain yaitu yang pertama, bertambahnya konsumsi daya listrik yang dipakai untuk alat ini. Yang kedua, alat ini juga belum dilengkapi fitur pengingat penggantian filter dan UVC. Lalu,
Mengapa sih dental aerosol junction ini sangat penting? Alat ini menjadi sangat penting bagi dokter gigi dikarenakan pada saat melakukan oral treatment akan banyak memproduksi semburan serta percikan aerosol yang dapat menyebar kemana-mana dan secara tidak sadar dapat masuk ke dalam saluran pernafasan. Selain dapat membawa virus, aerosol yang terhirup dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Namun, jika menggunakan dental aerosol junction, semburan aerosol akan terhisap oleh alat sehingga dapat menghindari terhirupnya percikan droplet serta aerosol. Berikut adalah bagian-bagian dari dental aerosol junction. Dental aerosol junction sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu junction unit. Lengan junction unit sendiri harus cukup panjang untuk mencapai area kerja dan asisten. 400 dentistry membutuhkan lengan junction setidaknya 1,5 meter atau lebih panjang. Dengan daya listrik di atas 1000 watt memberikan daya hisap aerosol yang lebih besar. Yang kedua adalah bagian sterilizer unit. Untuk bagian ini berfungsi untuk mendesinfeksi aerosol yang terhisap. Dental aerosol junction membutuhkan 4 mekanisme utama untuk melakukan desinfeksi aerosol. Yang pertama yaitu penyaringan utama, lalu yang kedua sinar UV, yang ketiga ion plasma, dan yang terakhir adalah penyaringan HEPA. Penyaringan utama membersihkan seluruh debu dan partikel debris yang tercampur dengan air dan udara pada aerosol. Udara yang sudah disaring disterilisasi dengan sinar UV yang dapat membunuh mikroba dan virus. Ion 9 sendiri memiliki peran penting menghilangkan dan membunuh mikroba dan virus. Mikroba dan virus dapat juga menempel pada permukaan dan bertambah besar ukurannya. Untuk HEPA filter sendiri pada umumnya terdiri dari tautan fiberglass yang dapat diputar dan dipelintir ke berbagai arah untuk menciptakan bentuk labirin. Selanjutnya adalah contoh teknologi baru pada era new normal yang kedua, yaitu bernama teledentistry. Teledentistry adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk perawatan gigi, konsultasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Lalu, teledentistry sendiri memiliki dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan sebagai pendukung perawatan secara klinis. Yang kedua, menjadi solusi atas masalah jarak dan geografis dalam layanan kesehatan. Yang ketiga, inovasi menggunakan teknologi informasi terbaru. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat luas. Lalu, teledentistry sendiri memiliki kelebihan yaitu pasien lebih efisien waktu dikarenakan tidak harus datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi secara langsung kepada dokter. Akan tetapi teledentistry sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu adalah diagnosa yang diberikan belum pasti 100% akurat dikarenakan dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan secara langsung kepada pasien. Lalu berikut adalah contoh dari penggunaan teledentistry yang sedang marak digunakan di Indonesia, yaitu fitur chat langsung dengan dokter yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Dengan fitur tersebut, pengguna bisa dengan bebas berdiskusi langsung dengan dokter kapan saja dan di mana saja mereka berada. Selanjutnya, apa saja sih fokus penggunaan teledentistry sendiri? Fokus penggunaan teledentistry sendiri adalah yang pertama, sebagai sarana teknologi untuk mempermudah kontrol perawatan, seperti menjawab pertanyaan seputar pengobatan yang sedang atau sudah selesai dijalani oleh pasien. Yang kedua, untuk mempermudah pasien dalam mengetahui hasil laboratorium secara tepat, terutama jika semua hasil terbaca normal. Yang ketiga, memberikan akses untuk
bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan dari tempat yang sulit dijangkau. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi pasien mendapatkan pengetahuan seputar prosedur medis sederhana yang bisa dilakukan di rumah, seperti pertolongan pertama saat diare atau cedera. Yang kelima, memberikan saran tentang spesialisasi kedokteran yang cocok dengan masalah kesehatan yang sedang dialami pasien. Misalnya, pemberian saran seputar spesialisasi dokter gigi atau subspesialisasi dokter anak. Yang keenam, memangkas antrean di fasilitas kesehatan dan membuat pelayanan kepada pasien lebih efisien. Sekian presentasi materi tentang teknologi terbaru dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era new normal dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.